Bab 2181, Bab 2176 Kaca Pembesar. Di sebuah ruang konferensi kecil di area VIP kapal pesiar, semua tamu di area VIP telah dipanggil ke sini. Sudah kubilang, kata seorang pria tua berkemeja kotak-kotak dan rambut keriting dengan bersemangat ketika mengetahui apa yang telah terjadi. Pesta kapal pesiar sialan ini adalah konspirasi, tapi kau tidak percaya padaku. Apa yang terjadi? Apakah sesuatu terjadi? Zhao Yu pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya. Tadi malam, karena dialah Zhao Yu pergi ke kasino untuk berjudi. Tanpa diduga, pria tua ini adalah tokoh penting di grup Tianqin. Ia dulunya adalah manajer umum grup tersebut, tetapi karena usianya yang sudah lanjut, ia pensiun dan menjadi salah satu pemegang saham utama grup tersebut. Namanya Lei Daseng, dan dia juga salah satu dari 6 tersangka dalam kasus hilangnya kapal pesiar 4 tahun lalu. Presiden Lei, jangan terlalu bersemangat. Pada saat itu, seorang pria parubaya yang duduk di sebelah Lei Daseng menasihati, tidak ada yang menginginkan hal seperti itu terjadi. Pria yang berbicara itu adalah kapten kapal pesiar yang hilang, Guan Xiuji. Sebenarnya, identitas Guan Xiuji saat itu adalah direktur kantor grup Tianqin. Karena ia mahir dalam keterampilan mengemudi kapal, ia hanya berperan sebagai kapten kapal penumpang. Sekarang, Guan Xiuji telah menjadi manajer perusahaan cabang grup tersebut, dan karirnya berjalan lancar dan sukses. Tidak bersemangat. Bagaimana mungkin aku tidak bersemangat? Lei Daseng mengepalkan tinjunya dan berkata, bukankah ini terlalu kebetulan? 4 tahun lalu, kami sudah dicurigai sejak beberapa waktu lalu. Sekarang, ini benar-benar terjadi lagi. Apakah kalian semua sudah lupa perasaan diperhatikan dengan kacamata berwarna? Pembunuh dari 4 tahun lalu belum ditemukan, dan sekarang ada lagi, terakhir kali, pelakunya adalah sutradara Su, dan sekarang adik sutradara Su. Yun Di benar-benar orang baik. Aku tidak mengerti mengapa seseorang ingin mencelakainya. Belum tentu, saat itu, di belakang Lei Daseng, seorang wanita parubaya yang modis berkata, kali ini kapal pesiar, bukan ya? Ada ribuan orang di kapal pesiar. Dari ribuan orang ini, siapapun bisa menjadi pembunuhnya, kan? Nama wanita ini adalah Han Aobing. 4 tahun lalu, dia juga berada di kapal pesiar tempat Su Zikeng menghilang. Saat itu, semua orang koma kecuali dia. Namun, karena dia berada di kamarnya sepanjang malam, dia tidak tahu apa yang terjadi di kapal pesiar itu. Sebenarnya, Han Aobing bukanlah karyawan grup Tianqin saat itu, melainkan presiden wanita dari grup Leo. Saat itu, grup Leo menghadapi dilema diakuisisi oleh grup Tianqin karena masalah arus kas. Oleh karena itu, Han Aobing pergi menemui Su Zikeng. Dia ingin menggunakan hubungan pribadi mereka untuk menyelesaikan kesulitan perusahaan. Namun, saat itu, kebetulan Su Zikeng sedang memimpin para eksekutif senior grup tersebut berlayar untuk proyek pembangunan tim. Atas undangan besar Su Zikeng, dia mengikuti mereka berlayar. Namun, dia tidak menyangka bahwa diskusi tersebut tidak akan berakhir dan malah sesuatu terjadi pada Su Zikeng. Dia juga secara misterius terlibat dalam pusaran pembunuhan dan menjadi salah satu tersangka penting. Saat ini, grup Leo tidak luput dari nasib diakuisisi, dan telah lama menjadi anak perusahaan grup Tianqin. Jadi, kali ini, sebagai manajer umum grup Leo, Han Aobing juga naik ke kapal pesiar Heavenly King. Tidak, saat itu, manajer umum kapal pesiar, Qi Jianhua, berkata, sayangnya, hanya ada 2 pintu masuk dan keluar di area VIP kapal pesiar. Ada juga 2 pintu keluar lift. Petik 2. Setelah kami memeriksa rekaman video pengawasan, tidak ada orang luar yang masuk ke area VIP setelah Nyonya Zhu Yundi kembali ke area VIP tadi malam. Sekarang, kami memperluas rentang waktu pengawasan untuk menemukan orang-orang yang mencurigakan. Tidak ada orang luar, tidak ada orang luar. Kata Lei Daseng dengan bersemangat, apakah kalian semua mendengarnya? Kali ini, kejahatan yang dilakukan oleh seorang istri, kan? Kami berenam ada di sini. Kali ini, tidak ada yang bisa lolos. Ini namanya menambah kecurigaan. Karena, kalian punya kamera pengawasan,
Saat itu, seorang wanita tinggi dan sangat cantik berbicara, selama kalian bisa melihat siapa yang masuk ke kamar Ketua Zhu, maka kalian bisa tahu siapa pembunuhnya, kan? Nama wanita itu adalah Yi Qin, dan dia adalah salah satu dari 6 tersangka. Saat itu, dia adalah sekretaris pribadi Ketua, Zhu Xikeng. Karena sosoknya, kecantikan yang tak tertandingi, dan kecerdasannya, ia sangat dicintai oleh Ketua Zhu dan akan membawanya kemanapun ia pergi. Maaf, kata Qi Jianhua. Ini area VIP. Kami harus menghormati privasi pelanggan kami, jadi tidak ada kamera yang dipasang di koridor. Baiklah, ini akan menarik. Anda benar, CEO Lei, kata Yi Qin. Kita dikritik sebagai pembunuh terakhir kali. Kali ini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Ini benar-benar takdir. Mungkinkah? Pada saat ini, seorang pria gemuk besar yang duduk di depan berkata, seseorang naik dari kapal pesiar. Saya pernah ke kamar Ketua Zhu Yundi sebelumnya, dan dia memiliki teras di sana. Adakah yang bisa memanjat teras itu? Nama pria gemuk itu adalah Zhang Menghai. Dia adalah manajer logistik perusahaan dan salah satu dari 6 tersangka dari tahun itu. Karena keahlian memasaknya yang luar biasa, dia bertugas sebagai koki di pesta kapal pesiar dan menyediakan makanan lezat untuk semua orang. Saya tidak akan melakukannya, kata Kapten Bi Guosheng. Kami menghormati privasi wisatawan kami, tetapi kami juga harus memastikan keselamatan semua orang. Kami telah memasang alat alarm dan kamera di fasilitas eksternal kapal pesiar, dan awak kapal akan melakukan inspeksi rutin. Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Kami juga sedang menyelidiki kamera pengawasan eksternal, kata Qi Jianhua. Jika benar-benar ada seseorang yang masuk ke kamar Nona Zhu Yundi dari luar, kami pasti akan mengetahuinya. Baiklah, kurasa Yi Qin benar, kata Lei Daseng. Ini takdir kita. Tapi, dia menatap rekan-rekannya yang lain di tempat kejadian dan berkata, kali ini, bukan hanya kita berenam. Sepertinya ada banyak teman baru, kan? Lei Daseng benar. Karena kekuatan grup Tianqin yang terus meningkat, bukan hanya mereka berenam yang ikut serta dalam pesta kapal pesiar itu. Ada juga lebih dari 10 pemimpin senior perusahaan dan anggota staf. Oleh karena itu, semua orang di area VIP akan menjadi tersangka dalam kasus ini. Baiklah, kata Lei Daseng dengan nada mengejek, dulu, kalian pasti sangat meragukan kami. Sekarang, aku akan membuat kalian merasakan sendiri bagaimana rasanya diragukan. Hahaha. CEO Lei, tolong hentikan lelucon ini. Pada saat itu, di sisi lain ruang rapat, seorang pria parubaya dengan penampilan yang berwibawa berkata, tidakkah kau sadari? Dalam pembunuhan Ketua Zhu Yundi, kalian berenam adalah yang paling mencurigakan. Pria parubaya berpakaian rapi ini bernama Sun Jinjian, dan dia adalah manajer umum grup Tianqin saat ini. Kau, Lei Daseng tiba-tiba merasa cemas. Dia berdiri dan menatapnya tajam. Apa yang kau katakan? Aku tantang kau untuk mengulanginya lagi. 4 tahun lalu, Ketua Zhu didorong dari kapal pesiar. Sekarang, dia adalah Ketua Zhu Yundi, dan kapal pesiar itu telah menjadi kapal pesiar mewah, tetapi modus operandinya tidak berubah. Kata pria itu dingin. Jadi, kalianlah yang paling mencurigakan. Tolong jangan libatkan kami ke dalam faksi Anda. Tuan Tua Sun, apa maksud semua ini? Zhang Menghai berdiri dan berteriak, bagaimana kami telah menyinggung Anda? Jangan memfitnah saya. Benar sekali, kata Han Aobing, kita semua berada di area VIP. Semua orang adalah tersangka, mungkin pembunuhnya adalah kau. Hahaha, Sun Jinjian tertawa dan berkata, Tuhan benar-benar punya mata. Semalam, aku menemukan 2 gadis cantik di bar. Mereka berada di kamarku sepanjang malam. Aku punya saksi. Jika kau tidak percaya, kau bisa pergi dan memeriksanya. Bab 2182, Tersangka nomor 1. Saat Lei Daseng dan yang lainnya berdebat dengan Sun Jinjian, Zhao Yu dengan cermat mengamati orang-orang yang hadir. Ia mendapati bahwa ke-6 tersangka dari kasus kapal pesiar yang hilang telah hadir dan memberikan keterangan mereka. Namun, Li Qin bersembunyi di sudut dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Li Qin adalah kepala Departemen Teknologi Grup Tianqin.
Dia adalah mahasiswa berprestasi yang lulus dari universitas di ibu kota dan bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan teknologi perusahaan kapal pesiar tersebut. Konon, dia memiliki hubungan keluarga dengan ketua, Zhu Xikeng, dan memiliki hubungan darah yang dekat dengan keluarga ibu Zhu Xikeng. Namun, dalam kasus hilangnya kapal pesiar, Li Qin adalah tersangka utama. Dari 6 tersangka, dialah satu-satunya yang memiliki motif untuk membunuh. Hal ini karena, sebelum kasus hilangnya kapal pesiar, ketua Zhu Xikeng pernah mengkhianati Li Qin. Zhu Xikeng dan istri Li Qin pernah berkencan secara diam-diam dan berselingkuh di belakangnya. Terlebih lagi, karena kurangnya kerahasiaan, berita tersebut sudah lama tersebar di dalam perusahaan. Pada akhirnya, Li Qin terpaksa menceraikan istrinya. Namun, demi masa depannya sendiri, ia memilih untuk menelan amarahnya dan terus bekerja di grup Tianqin, di bawah kepemimpinan Zhu Xikeng. Oleh karena itu, jelaslah bahwa dia pasti menyimpan dendam terhadap Zhu Xikeng. Oleh karena itu, setelah kasus hilangnya kapal pesiar, polisi memfokuskan penyelidikan pada Li Qin dan menetapkannya sebagai tersangka utama dalam kasus tersebut. Polisi meyakini bahwa Li Qin adalah tulang punggung teknis, termasuk tipe personel penelitian yang introvert, tidak pandai bersosialisasi, dan mudah dikendalikan oleh emosi. Kepribadian seperti ini membuatnya lebih mudah depresi dan jatuh sakit, sehingga ia membunuh orang karena marah. Selain itu, Li Qin juga seorang jenius dengan IQ tinggi, mahir dalam struktur internal dan eksternal kapal pesiar, teknologi navigasi, dan navigasi kapal pesiar. Oleh karena itu, kemungkinan besar dialah yang merancang dan melaksanakan kasus kapal pesiar yang hilang tersebut. Namun, dalam penyelidikan selanjutnya, polisi tidak menemukan bukti yang substansial, dan pada akhirnya, mereka tidak mengajukan tuntutan apapun. Namun, selama bertahun-tahun, banyak orang hampir dengan keras kepala yakin bahwa hilangnya Zhu Xikeng adalah perbuatan Li Qin. Oleh karena itulah kehidupan Li Qin selama beberapa tahun ini menjadi sangat sulit. Pertama-tama, fakta bahwa dia telah dikhianati diketahui oleh polisi, dan semua orang mengetahuinya. Dampaknya semakin besar dari waktu ke waktu. Kedua, dia adalah tersangka utama dalam kasus hilangnya kapal pesiar, jadi tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan membicarakannya di belakangnya. Namun, yang tak dapat dipahami adalah bahwa bahkan pada saat itu, Li Qin masih tetap bertahan di perusahaan. Dia tidak mengundurkan diri, tidak pindah perusahaan, dan tidak mencari karir lain. Tidak diketahui apakah dia terbiasa bekerja di perusahaan kapal pesiar atau apakah dia tidak memiliki keberanian untuk mencari jalan keluar lain, tetapi selama bertahun-tahun ini, dia telah bekerja di bidang teknologi kapal pesiar dan tidak pernah meninggalkan grup Tianqin. Sedangkan untuk para petinggi perusahaan, mereka tidak pernah berpikir untuk menyentuhnya. Bahkan jika mereka ingin, mereka tidak akan melakukannya. Hal ini karena Li Qin memang seorang talenta langka di bidang sains dan teknologi, terutama di industri pembuatan kapal pesiar. Ia telah lama menjadi ahli terkemuka di industri tersebut. Terlebih lagi, dia memegang informasi inti perusahaan kapal pesiar itu, sehingga manajemen senior perusahaan tidak berani melakukan apapun padanya. Begitu saja, di bawah tekanan besar, Li Qin menghabiskan 4 tahun. Sekarang, dia menjadi tersangka dalam kasus baru. Namun, Li Qin tidak seantusias yang lain. Sejak mengetahui Zhu Yundi dilempar ke laut, dia meringkuk di pojok dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, melihat perdebatan sengit antara Lei Daseng dan Sun Jinjian, matanya tampak acuh tak acuh, seolah semua itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Baiklah, jangan terlalu bersemangat dan cemas. Pada saat itu, manajer umum Cruise, Qi Jianhua, menyela pertengkaran dan berkata, "Tenang saja, kami akan memberikan penjelasan atas kejadian ini. Untuk itu, kami mengundang detektif terkenal Zhao Yu untuk mengungkap kebenaran kasus ini." Lalu ia menunjuk Zhao Yu yang duduk di tengah dan berkata, "Saya yakin semua orang mengenal detektif Zhao Yu, bukan? Kasus setan, kasus mayat perempuan tanpa kepala, 4 dari 5 kasus besar yang belum terpecahkan di Tiongkok, semuanya dipecahkan oleh detektif Zhao." Secara tak terduga, perkenalan Qi Jianhua membuat hadirin terdiam. Jelas,
Meskipun mereka belum pernah mendengar nama Zhao Yu, mereka lebih familiar dengan kasus iblis dan kasus mayat perempuan tanpa kepala. Mereka tidak menyangka detektif terkenal seperti itu akan muncul di sini. Semuanya, kata Qi Jianhua, sekarang, kapal pesiar telah memberi wewenang kepada detektif Zhao Yu untuk menyelidiki kasus ini. Selain itu, kami telah menghubungi Departemen Kepolisian dan telah diberi hak istimewa untuk menyelidiki kasus ini. Jadi, untuk menemukan pembunuhnya secepat mungkin dan membersihkan nama semua orang, Qi Jianhua menunjuk Zhao Yu dan berkata, selanjutnya, detektif Zhao akan menginterogasi semua orang satu persatu. Saya harap Anda akan bekerja sama. Oh, sebagian besar orang mendengarkan pengantar dari Qi Jianhua tanpa keberatan. Namun, Lei Daseng masih mengeluarkan suara yang berbeda dan berkata, jadi apa masalahnya jika kau seorang detektif super? Kenapa? Kami tahu hukumnya. Melanggar prosedur hukum jika kau meminta detektif untuk menyelidiki kami. Kau, Qi Jianhua tidak menyangka Lei Daseng memiliki sikap yang begitu buruk. Dia terdiam. Baiklah, cari prosedur hukummu. Zhao Yu tampaknya tidak peduli. Kukatakan padamu, kau tidak harus ikut serta dalam penyelidikan kami, tetapi aku akan merekam semua yang terjadi. Siapapun yang tidak bekerja sama dengan penyelidikan akan menjadi tersangka utama kian-kian. Kali ini, giliran Lei Daseng yang dikalahkan. Kukatakan padamu, ini kasus pembunuhan, dan nyawa manusia dipertaruhkan, kata Zhao Yu dengan tegas. Jika kau ingin melalui prosedur hukum, maka aku akan memberitahumu bagaimana cara melalui prosedur hukum yang normal. Kami akan menunggu sampai kapal pesiar menyelesaikan pelayarannya dan kami kembali ke negara ini. Kami akan menutup lokasi kejadian dan menangkap semua orang yang mencurigakan. Kami akan membawa mereka ke kantor polisi Jinghai untuk penyelidikan. Karena kompleksitas kasus ini, Anda akan ditahan oleh polisi selama 48 hingga 72 jam, dan Anda akan dipanggil untuk diinterogasi kapan saja. Mulai sekarang, kamu akan mengikuti polisi ke lokasi kejadian berulang kali untuk melakukan penyelidikan. Setidaknya, sebelum kebenaran terungkap, tidak akan ada yang bisa pulang dan hidup tenang. Saya rasa semua orang di sini seharusnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini, bukan? Kata-kata Zhao Yu mencerahkan Lei Daseng, dan dia segera menutup mulutnya. Tapi, jika kau bekerja sama dengan penyelidikanku, kata Zhao Yu, aku jamin akan menemukan siapa pembunuhnya sebelum aku kembali. Selama pembunuhnya ditemukan, kami tidak akan lagi membuang waktu berharga Anda. Pada saat yang sama, kami juga dapat mengembalikan reputasi dan kepercayaan Anda seperti 4 tahun lalu. Saya yakin kamu akan membuat pilihanmu. Bagus sekali, kata Sun Jinjian, manajer umum yang banyak bicara. Kau bilang kau bisa menemukan kebenaran, jadi kau bisa menemukannya. Bagaimana jika sama seperti 4 tahun lalu? Dia bertepuk tangan. Sampai sekarang, kita belum menemukan jasad ketua Su. Dor. Begitu dia mengatakan itu, Zhao Yu membanting meja, yang mengejutkan semua orang. Aku peringatkan kau, kata Zhao Yu dengan tegas. Sekarang, karena ada kasus pembunuhan, kau harus bekerja sama. Saya beritahu Anda, saya sekarang adalah ketua tim investigasi khusus di divisi kriminal. Setelah kejadian itu, saya sudah melaporkan kasus tersebut ke divisi kriminal dan kantor polisi setempat. Saya yakin dengan reputasi saya di industri ini, saya akan dapat segera mendapatkan wewenang investigasi. Jadi, sebaiknya kau bekerja sama denganku. Jika ada orang lain yang berani membuat keributan, aku berhak menuntutmu karena menghalangi penyelidikan. Aku menduga kau adalah tersangka utama dalam kasus ini. Aku bisa menguncimu dulu dan menyerahkanmu ke kantor polisi untuk diinterogasi setelah kita kembali. Begitu dia mengatakan itu, suasana kembali hening. Baik Lei Daseng maupun Sun Jinjian, semuanya terdiam. Bab 2183, Bab 2178 Investigasi Kasus Ganda. Plop. Di salah satu kamar tamu di area VIP kapal pesiar, sebuah gelas dilemparkan ke lantai oleh Zhao Yu. Zhao Yu, Miao Ying segera mendekat dan berkata, ada apa denganmu? Mengapa kau begitu marah? Ketua sudah meninggal, kata Zhao Yu sambil menunjuk keluar.
Mereka semua melontarkan komentar sarkastik, saling menyerang, merajuk, dan saling memfitnah, tetapi tak satu pun dari mereka benar-benar mengkhawatirkan Su Yundi. Ya, kata Miao Ying, aku bisa melihat bahwa orang-orang ini hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Saat ini, semua orang mungkin sedang merencanakan bagaimana mereka akan mendapatkan lebih banyak kekuasaan setelah kelompok Tianqin kehilangan pemimpinnya. Tapi, kata Miao Ying, ini bukan hari pertamamu menangani kasus, jadi kamu harus tetap tenang. Semakin seperti ini, semakin kita tidak bisa membiarkan si pembunuh berhasil. Sejujurnya, kata Zhao Yu, aku memang menyampaikan saran ini kepada Zhu Yundi kemarin. Aku mengatakan bahwa jika dia bisa memalsukan kematiannya, maka aku akan memiliki cukup wewenang untuk menyelidiki kasus hilangnya kapal pesiar saudaranya 4 tahun lalu. Setelah Zhu Yundi mendengar ini, dia juga berkata bahwa dia akan memikirkannya dengan cermat. Kapal pesiar baru saja berlayar, dan kita masih punya waktu untuk merencanakan perlahan. Tetapi, siapa sangka? Meong, kata Zhao Yu dengan menyesal, aku tidak ingat siapa yang mendorong Zhu Yundi ke laut saat ini. Saya rasa dia bukan salah satu dari 6 tersangka. Zhu Yundi tidak mengetahui kebenaran tentang kasus kapal pesiar yang hilang. Pembunuhnya mungkin memiliki alasan lain untuk membunuhnya. Ya, kata Miao Ying. Dilihat dari tempat kejadian, si pembunuh sepertinya sedang mencari sesuatu secara tiba-tiba. Zhao Yu, aku sudah menghubungi Jing Hai. Mereka akan mengirim helikopter hari ini dan membawakan kita 2 ilmuwan forensik untuk membantu kita mengumpulkan bukti. Kata Zhao Yu. Saya sudah berbicara dengan divisi kriminal, dan kepala divisi Jiao memberi saya izin khusus untuk menyelidiki. Kasus ini harus diselidiki secara menyeluruh. Meskipun itu benar, itu hanya intuisi kami, kata Miao Ying. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ke-6 tersangka. Kita harus fokus pada semua orang, termasuk karyawan yang bertugas di area VIP saat itu. Kata Zhao Yu. Aku sudah membicarakannya dengan Qi Jianhua. Durasi rekaman pengawasan harus diperpanjang. Si pembunuh mungkin sudah bersembunyi di kamar Zhu Yundi sejak lama. Lagi pula, dalam kasus ini, aku tidak begitu percaya pada Qi Jianhua dan orang asing itu, kata Zhao Yu. Kita harus mencari beberapa orang netral di kapal, atau orang yang bisa kita percayai, untuk menonton video bersama mereka. Kalau begitu, kata Miao Ying, aku akan memeriksa daftar penumpang kapal pesiar untuk melihat apakah ada orang dengan pengalaman kerja serupa di kapal itu, dan merekrut mereka sementara waktu. Tentu, kata Zhao Yu. Akan lebih baik lagi jika kita bisa memindahkan Zheng Ke dan yang lainnya. Tidak bagus, kata Miao Ying. Mereka masih di Chengsu. Aku hanya bisa meminta izin dari Jing Hai. Kasus ini, Zhao Yu menggosok telapak tangannya dengan gugup dan bergumam, bukan hanya sulit. Aku mengerti maksudmu. Miao Ying mengenal Zhao Yu dengan baik, jadi dia langsung berkata, itu tergantung pada pendapatmu. Jika kau hanya fokus menyelidiki kasus pembunuhan Zhu Yundi, itu tidak akan terlalu sulit. Namun, jika Anda menghitung kasus hilangnya kapal pesiar 4 tahun lalu, itu akan lebih dari sekadar rumit. Zhao Yu, dengarkan nasihatku, kau tidak bisa makan dalam sekali suap. Kata Nona Miao dengan sungguh-sungguh, meskipun kau telah menemukan kebenaran tentang kasus Raja Hantu dan kasus Mata Hitam, kau tetap harus mengakui bahwa kau memiliki banyak bukti. Tapi kau harus berpikir dengan cermat. Dulu, kau juga memecahkan kasus yang ada di depanmu terlebih dahulu, kemudian mengikuti petunjuk dan menemukan kebenaran masa lalu. Jadi, kali ini pun tidak terkecuali. Asalkan kita bisa menemukan pembunuh Zhu Yundi, mungkin kebenaran kasus hilangnya kapal pesiar 4 tahun lalu akan terungkap. Aku mengerti, kata Zhao Yu, tetapi kasus ini berbeda dari kasus Raja Hantu dan kasus Murid Hitam. Tersangka sudah dipenjara selama 4 tahun. Kurasa aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Menyelidiki kedua kasus secara bersamaan, kata Zhao Yu. Itu ide bagus. Atau mungkin, kebenaran di balik pembunuhan Zhu Yundi tersembunyi dalam kasus hilangnya kapal pesiar. Selidiki kedua kasus itu secara bersamaan. Kalian harus tahu seberapa besar tekanan yang kalian alami.
Kita berada di kapal pesiar, dan kita tidak memiliki teknologi canggih seperti kepolisian. Saran Miao Ying. Aku tahu, itu sebabnya, mata Zhao Yu dipenuhi kegembiraan. Aku menganggap ini sebagai tantangan. Meong, jangan khawatir, aku tahu prioritas kasus ini. Aku akan memfokuskan sebagian besar energiku pada kasus pembunuhan Su Yundi. Mengenai kasus 4 tahun lalu, saya akan menindaklanjutinya sambil melakukan penyelidikan. Sebuah kaki. Miao Ying ragu sejenak, lalu menunjuk selembar kertas putih di atas meja yang penuh dengan informasi kasus dan berkata, ini semua informasi tentang kasus kapal yang hilang. Apakah ini dianggap sebagai kesalahan? Aku menulis ini tadi malam. Saat itu, aku tidak tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Su Yundi. Kata Zhao Yu, aku mencari informasi dari 4 tahun lalu, dan seseorang mengatakan bahwa kasus ini sangat mirip dengan kasus pembunuhan di Bas Oriental Express. Artinya, semua tersangka dalam kasus ini memiliki kebencian yang mendalam terhadap korban dan semuanya ingin membunuh korban. Tapi, Zhao Yu menunjuk informasi di kertas putih itu dan berkata, menurutku, kasus ini justru sebaliknya. Sepertinya selain Li Qin, yang ditipu oleh Zhu Xikeng, tidak ada orang lain yang memiliki kebencian yang sangat dalam terhadap korban, kan? Benarkah begitu? Miao Ying melihat informasi itu dan berkata, bukankah kau bilang Han Aobing dari kelompok Lei Ou juga tersangka utama? Pertama-tama, dia satu-satunya dari ke-6 orang itu yang tidak pingsan. Kedua, ketika perusahaan mereka hampir diakuisisi oleh grup Tianqin, saya mendengar bahwa Zhu Xikeng menggunakan cara-cara yang tercela. Jadi, Han Aobing membencinya. Tidak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, para detektif polisi saat itu sudah melakukan analisis objektif terhadap masalah ini. Pertama, Han Aobing ditarik ke atas kapal pesiar oleh Zhu Xikeng pada menit-menit terakhir. Kedua, Han Aobing tidak tahu apapun tentang teknologi pelayaran, dan dia juga tidak tahu apapun tentang kapal pesiar. Ketiga, dia terlalu lemah. Tidak akan mudah baginya untuk mendorong Zhu Xikeng, yang beratnya 190 pon, keluar dari kapal pesiar. Oh, Miao Ying berpikir sejenak dan tidak mengungkapkan pendapatnya. Sebenarnya, kata Zhao Yu, di antara mereka semua, Li Qin adalah yang paling mencurigakan. Termasuk Su Yundi, dia selalu percaya bahwa pembunuhnya adalah Li Qin yang pendiam dan tampaknya tidak berbahaya. Tapi, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya meneliti informasinya secara detail dan menemukan bahwa sebelum Li Qin dikhianati, dia telah hidup terpisah dari istrinya. Lagi pula, ada bukti bahwa istrinya memiliki hubungan yang ambigu dengan pria lain, dan Zhu Xikeng hanyalah salah satunya. Oleh karena itu, pernikahan Li Qin hanya ada di atas kertas, dan kemungkinan dia membalas dendam pada Zhu Xikeng tidak terlalu tinggi. Ada satu hal lagi, kata Zhao Yu. Aku tidak tahu apakah kau menyadarinya, tetapi 4 tahun lalu, orang-orang yang diundang ke kapal pesiar oleh Zhu Xikeng semuanya adalah bawahan Zhu Xikeng yang cakap, dan mereka adalah orang-orang yang paling dipercaya olehnya. Pada saat itu, ada beberapa pemegang saham dan manajer di perusahaan, dan posisi mereka tidak lebih rendah dari orang-orang ini. Namun, Zhu Xikeng tidak mengundang mereka. Dari sini, dapat dilihat bahwa Zhu Xikeng masih mempercayai Li Qin. Saat Zhao Yu sedang berbicara, seseorang mengetuk pintu. Manajer umum kapal pesiar, Qi Jianhua, masuk dan bertanya, Detektif Zhao, semua tersangka menunggu di luar. Bisakah kita mulai? Siapa yang akan kamu ajak bicara duluan? Bab 2184, Bab 2180 Kebiasaan Buruk. Mengapa aku merasa pernah melihatmu sebelumnya? Di dalam ruangan, Lei Daseng, seorang pemegang saham grup Tianqin, berkata, mengapa kau tidak ingat? Saat itu, hanya ada Zhao Yu dan Lei Daseng di ruangan itu. Karena bukan interogasi biasa, keduanya hanya duduk berhadapan. Untuk merekam proses interogasi, Zhao Yu telah memasang kamera di ruangan itu, tetapi Lei Daseng tidak mengetahuinya. Benarkah? Zhao Yu berkata dengan sengaja, aku juga merasa dia tampak familiar, tapi aku tidak ingat. Pak Polisi, saya pergi ke banyak tempat semalam, kata Lei Daseng,
merasa puas dengan dirinya sendiri. Saya langsung tidur begitu sampai di kamar. Asisten saya, Xiao Tian, bisa menjadi saksi. Kalian bisa cek rekaman pengawasan. Dia minum banyak kemarin dan kembali ke kamarnya sekitar jam 12. Dia sedang bad mood karena tidak menemukan wanita cantik dan kehilangan uang, jadi dia tidur lebih awal. Saat mendengarkan cerita Lei Daseng, Zhao Yu berpura-pura mencatat sesuatu di buku catatannya, tetapi tidak berbicara. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan meneleponku duluan, kata Lei Daseng. Jangan bilang, orang tua ini menjadi tersangka utama. Sesuai urutannya, bukankah seharusnya kau bertanya pada Li Qin dulu? Hentikan omong kosongmu, kata Zhao Yu dengan kasar. Kau tidak mengerti aturan persidangan polisi. Kami sering menempatkan tersangka terpenting di persidangan terakhir, karena kami memiliki bukti paling banyak saat itu. Oh, Lei Daseng tersadar dan mengangguk jujur, aku mengerti. Kau mempercayaiku, jadi kau yang pertama memanggilku, kan? Benar, omong kosong. Zhao Yu mengumpat dalam hati. Aku meneleponmu duluan karena aku tidak menyukaimu. Benar, namun, Zhao Yu tidak bermaksud demikian. Ia berkata dengan sungguh-sungguh, aku tahu kau orang yang berpengetahuan luas, jadi aku memanggilmu terlebih dahulu. Jika kau dapat memainkan peran kunci dalam kasus ini, kau pasti akan mendapat keuntungan. Kau, apa yang kau katakan? Aku tidak menginginkan keuntungan apapun, kata Lei Daseng cepat. Keponakanku disakiti oleh seseorang. Asalkan aku bisa menangkap orang ini, aku akan puas. Pembunuh ini terlalu keji. Keponakan tertua adalah orang baik. Aku benar-benar tidak menyangka pembunuhnya akan begitu tidak manusiawi. Oh, Zhao Yu sepertinya menangkap sesuatu, jadi dia bertanya, maksudmu Zhu Xikeng bukan orang baik? Kau, satu kalimat memaksa Lei Daseng menggunakan gelar kehormatan, apa yang kau katakan? Bagaimana kau ingin aku mengatakannya? Katakan saja apa yang perlu kau katakan, kata Zhao Yu. Sulit bagiku untuk mempercayaimu sepenuhnya sampai kau menceritakan semua yang kau tahu. Orang seperti apa Zhu Xikeng dan Zhu Yundi itu? Zhu Xikeng, Lei Daseng berpikir sejenak, lalu bertanya, kurasa, bukankah kita sedang menyelidiki pembunuhan Zhu Yundi sekarang? Apakah ini terkait dengan Zhu Xikeng? Tentu saja, kata Zhao Yu, selama bertahun-tahun ini, Zhu Yundi tidak pernah menyerah dalam penyelidikan hilangnya Zhu Xikeng. Apakah kau tahu mengapa aku berada di kapal ini? Zhao Yu mulai berbicara tanpa henti, sebenarnya, Zhu Yundi telah membuat janji denganku. Dia telah menemukan beberapa bukti kasus kapal pesiar yang hilang, dan ingin aku membantunya menemukan pembunuh sebenarnya. Oh, pantas saja. Lei Daseng membelalakan matanya dan berkata, aku heran kenapa kapal pesiar ini diatur dengan aneh sekali. Kenapa kau mengatur agar pembawa sial itu bersamaku lagi? Ternyata semua ini diatur oleh keponakanku. Zhu Yundi, aku benar-benar tidak menyangka, sebenarnya, mereka akan menggunakan trik seperti itu. Bukti? Karena kau punya bukti, kenapa kau tidak langsung pergi ke kantor polisi saja? Dan, Lei Daseng melanjutkan, maksudmu Zhu Yundi sudah tahu siapa pembunuh sebenarnya di antara kita berenam. Siapakah itu? Apakah itu Li Qin? Bos, haruskah saya bertanya kepada Anda atau Anda yang bertanya kepada saya? Anda benar-benar suka ikut campur. Kata Zhao Yu, biar saya beritahu. Meskipun Zhu Yundi sudah tahu siapa pembunuh sebenarnya, dia tidak punya waktu untuk memberitahu saya. Lei Daseng terkejut, jadi, Sun Jinjian itu benar. Orang yang membunuh Zhu Yundi adalah orang yang sama yang membunuh Zhu Xikeng. Ya Tuhan, orang ini gila. Bagaimana keluarga Zhu bisa menyinggung perasaannya? Apakah kau harus sekejam itu? Sepertinya, selain Li Qin, kata Zhao Yu, kau tidak mencurigai orang lain. Petik 2. Yah, ini, Lei Daseng merasa sedikit bingung dan segera menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain selain dia. Baiklah, ikuti saja alur pikiranku. Kata Zhao Yu, aku sarankan kau ceritakan semua yang kau ketahui tentang saudara-saudara Zhu, apapun aspeknya.
Oh, baiklah, baiklah, akan kukatakan, kata Lei Daseng. Ketua Zhu sangat berpengaruh di dunia bisnis. Tidak diragukan lagi, tetapi dalam hal perilaku, dia memang agak. Yang itu, yang mana? Tanya Zhao Yu. Yah, ini tentang kehidupan pribadinya, kata Lei Daseng. Dulu, ketika dia masih punya istri, dia masih bisa mengendalikannya, tetapi setelah bercerai, dia mulai membuat masalah. Tidak apa-apa kalau mereka hanya bermain-main. Mereka kaya dan keras kepala, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi, Bos Zhu tidak mencari model, pramugari, atau bintang film, melainkan wanita yang sudah menikah. Itu benar-benar aneh. Saya dengar dia ingin menikmati kesenangan mencuri. Ketika sesuatu terjadi, dia melemparkan uang untuk menyelesaikan masalah itu. Tentu saja, kebanyakan orang akan membiarkannya demi uang. Namun, tindakan Bos Zhu bertujuan untuk menghancurkan pernikahan orang lain. Tak dapat dihindari bahwa dia akan menanggung pembalasan dari para suami yang telah dikhianati. Sebagai contoh, Anda tahu, Li Qin adalah contoh nyata. Cek. Setelah mendengar cerita Lei Daseng, Zhao Yu takjub. Sungguh sulit untuk memahami dunia orang kaya. Siapa sangka presiden sebuah perusahaan memiliki hobi seperti itu. Namun, tidak ada catatan mengenai hobi ini dalam berkas kasus. Tampaknya polisi belum menemukan hal ini dalam penyelidikan sebelumnya. Lalu, tentang Li Qin, tanya Zhao Yu, apakah kau tahu sesuatu tentang dia? Yah, aku sebenarnya tidak tahu banyak tentang ini, kata Lei Daseng. Li Qin adalah orang yang membosankan, dan aku tidak suka berurusan dengan kutu buku seperti ini. Aku dengar pernikahan mereka hancur sebelum kepala suku Zhu menculik istrinya. Li Qin memang orang aneh, kata Lei Daseng. Dia jelas tahu bahwa dia telah dikhianati, tetapi dia tetap pergi bekerja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang lebih menakjubkan lagi adalah dia benar-benar tetap bekerja di perusahaan itu setelah kejadian tersebut. Dia seperti dewa. Zhao Yu berpikir sejenak, lalu bertanya, lalu, di kapal pesiar 4 tahun lalu, apakah kau memperhatikan sesuatu? Apakah reaksi Li Qin normal? Seharusnya itu hal yang wajar, kan? Jawab Lei Daseng tanpa berpikir, jangan lihat betapa membosankannya dia. Dia bisa minum cukup banyak. Malam itu, mungkin dialah yang paling banyak minum. Aku masih ingat bahwa kepala Zhu secara khusus memanggilnya ke dia dan bahkan merangkul bahunya serta mengatakan sesuatu kepadanya. Seolah-olah mereka berdua tidak pernah dikhianati. Bab 2185, Bab 2180 terpenuhi. Butuh lebih dari 1 jam untuk bertanya langsung kepada Lei Daseng. Selama periode ini, Lei Daseng menceritakan kepada Zhao Yu secara detail tentang kasus kapal pesiar yang hilang dari awal hingga akhir. Namun, selain hobi khusus Zhu Xikeng, semuanya persis sama dengan yang tercatat dalam berkas kasus. Setelah membahas kasus kapal pesiar yang hilang, Lei Daseng secara singkat memaparkan apa yang dia ketahui tentang situasi Zhu Yundi. Grup Tianqin adalah bisnis keluarga, dan Zhu Xikeng adalah putra tertua dalam keluarga tersebut. Ia memiliki seorang adik laki-laki dan seorang adik perempuan, sehingga total mereka bertiga bersaudara. Namun, bisnis grup biasanya dikelola oleh Zhu Xikeng dan Zhu Yundi. Di sisi lain, adik laki-laki Zhu Xikeng adalah seorang atlet ski profesional yang tinggal di Eropa sepanjang tahun. Dia jarang terlibat dalam urusan perusahaan dan jarang berhubungan dengan mereka. Zhu Yundi adalah seorang pengusaha wanita yang sangat cakap. Saat masih muda, ia mengikuti jejak ayah dan kakak laki-lakinya dalam menjalankan bisnis. Setelah Zhu Xikeng menghilang, ia secara alami mengambil alih kendali seluruh perusahaan. Di bawah kepemimpinan Zhu Yundi, kinerja perusahaan tidak hanya tidak menurun, tetapi juga tumbuh dan bahkan berekspansi ke industri kapal pesiar. Namun, selalu ada kerugian di balik setiap keuntungan. Meskipun Zhu Yundi mengelola perusahaan dengan baik, kehidupan keluarganya tidak sempurna. 10 tahun lalu, dia sudah bercerai dengan suaminya yang berprofesi sebagai pengacara. Dia juga meninggalkan anaknya bersama suaminya dan masih lajang. Namun, menurut Lei Daseng, mungkin ada masalah dengan orientasi seksual Zhu Yundi.
Dikatakan bahwa dia memiliki beberapa teman perempuan dekat, dan mereka jelas berada di luar jangkauan teman biasa. Faktanya, isu orientasi seksual Su Yundi bukan lagi rahasia. Hal itu sudah lama terreflekted di media gosip utama. Namun, gosip semacam ini tidak berpengaruh pada pengusaha wanita tersebut. Setelah Lei Daseng pergi, Zhao Yu belum memutuskan akan berbicara dengan siapa selanjutnya, tetapi Miao Ying sudah kembali ke kamarnya. Saya sudah menghubungi Departemen Kriminal, kata Miao Ying. Berkas internal kasus hilangnya kapal pesiar 4 tahun lalu akan dikirim ke komputer kami dalam 5 menit. Selain itu, Divisi Kriminal telah menghubungi para penyidik yang menangani kasus tersebut kala itu dan meminta mereka untuk bekerja sama dengan penyelidikan kami dari jarak jauh. Jika ada hal yang kurang jelas, Anda dapat menghubungi mereka secara langsung. Pada saat itu, karena jenazah tidak ditemukan, kasus tersebut ditangani oleh polisi setempat. Kasus tersebut tidak dilaporkan ke kepolisian provinsi atau departemen kriminal. Oh, Zhao Yu mengerti bahwa, karena jasadnya belum ditemukan, kasus pembunuhan di kapal pesiar tidak dapat dibuktikan. Kasus ini hanya bisa disebut kasus hilangnya kapal pesiar. Dan, kata Miao Ying, aku menemukan beberapa petugas polisi lalu lintas yang sedang berlibur di kapal. Aku sudah memberitahu mereka, dan mereka bersedia membantu kami menyelidiki rekaman pengawasan kapal pesiar itu. Aku sudah mengatur semuanya. Dengan adanya mereka, kita tidak perlu khawatir tentang kapal pesiar. Baiklah, Zhao Yu mengangguk. Jadi, bagaimana pencarian di laut berjalan? Apakah kau menemukan Su Yundi? Tidak, aku tidak melakukannya. Miao Ying menggelengkan kepalanya. Belum ada kabar, tetapi tim pencari telah memperluas area pencarian mereka. Namun, tadi malam, angin bertiup kencang, ombak besar, arus laut deras, dan suhu sangat rendah. Tim pencari mengatakan bahwa peluang Su Yundi untuk selamat adalah 0. Bahkan peluang menemukan jasadnya pun tipis. Ai, saudara-saudara itu ternyata mengalami hal yang sama, kata Zhao Yu dengan emosi. Apakah ini takdir keluarga Su? Tidak peduli apapun, kata Miao Ying, sesuai prosedur, kami harus memberi tahu keluarganya. Sejauh ini, satu-satunya anggota keluarganya adalah kakak keduanya, yang berada jauh di Eropa. Lagi pula, Grup Tianqin adalah perusahaan ternama di negara ini, dan Su Yundi adalah ketua saat ini. Hilangnya dia bukanlah hal sepele. Pekerjaan selanjutnya pasti tidak akan mudah. Ini, kata Miao Ying sambil menunjuk ponselnya. Aku sudah melapor ke divisi kriminal, dan mereka akan memberi kita dukungan. Tapi, Kepala Divisi Jiao mengatakan bahwa lebih baik mencari tahu kebenaran tentang pembunuhan Su Yundi secepat mungkin. Jika kita berlarut-larut terlalu lama, pasti akan ada sesuatu yang berubah. Zhao Yu mengangguk dan berkata, tetapi apapun yang terjadi, untuk menghindari kepanikan di kapal pesiar, kita harus memblokir berita itu untuk sementara waktu. Ya, jangan khawatir. Orang-orang yang saya temukan benar-benar dapat dipercaya. Qi Jianhua dan Bi Guosheng juga telah berjanji kepada kami bahwa berita ini tidak akan menyebar di antara kru. Tapi, Miao Ying menunjuk keluar, orang-orang dari kelompok Tianqin itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak meminta mereka untuk memutuskan semua kontak dengan dunia luar, jadi aku yakin mereka sudah menyebarkan beritanya. Tidak masalah, kata Zhao Yu dengan percaya diri. Aku, Zhao Yu, bukanlah detektif yang tidak pantas. Aku akan menyelidiki kasus ini secara tuntas dalam perjalanan pulang kapal pesiar. Bagaimana? Miao Ying juga menunjuk ke pintu dan bertanya, apakah orang tua itu mengatakan sesuatu? Aku hanya mendengar bahwa dia datang bersama asistennya. Asistennya bisa membuktikan bahwa dia ada di ruangan itu tadi malam. Ya, Zhao Yu mengangguk dan berkata, tadi malam, aku melihatnya. Dia berjalan-jalan di kapal pesiar bersama asistennya. Saat kami menanyainya barusan, jawabannya sangat normal. Dia memang sangat tidak mungkin menjadi tersangka. Zhao Yu, kata Miao Ying, jadi, haruskah kita melanjutkan pertanyaan? Tentu saja, interogasi harus dilanjutkan, tetapi, kata Zhao Yu, saya harus merepotkan Anda untuk membantu saya menjalankan perjalanan lain.
Saya ingin melihat struktur internal kapal pesiar. Saya ingin melihat apakah ada lorong internal di antara ruang VIP mereka. Kamu bisa bertanya pada orang asing itu, tapi jangan percaya sepenuhnya. Lebih penting untuk melihat cetak birunya. Baiklah, Miao Ying mengangguk setuju. Dan, lanjut Zhao Yu, bukankah Zhu Yundi juga punya sekretaris perempuan? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Oh, Miao Ying cepat menjawab. Qi Jianhua mengatakan bahwa setelah kejadian itu, sekretaris wanita sangat cemas dan bersikeras untuk berangkat bersama tim penyelamat kapal pesiar untuk mencari Zhu Yundi di laut. Benarkah begitu? Zhao Yu bahkan tidak mengerutkan kening. Jangan lupa, dia juga tersangka penting. Kurasa kau harus menghubungi tim penyelamat dan memintanya untuk kembali. Meskipun dia tidak ada hubungannya dengan kasus ini, dia tahu banyak informasi rahasia tentang Zhu Yundi, yang mungkin bermanfaat untuk kasus ini. Baiklah, Miao Ying mengangguk. Aku akan melakukannya sekarang. Zhao Yu sedikit malu. Meong-meong, terima kasih atas kerja kerasmu. Petik 2. Bukankah kau terlalu sopan? Apa susahnya? Miao Ying tersenyum. Kau ketua tim, dan aku wakil ketua tim. Wakil ketua tim harus mendengarkan ketua tim. Dulu kau punya anggota tim, tapi sekarang, tanya Zhao Yu dengan khawatir, ingat minum obatmu. Kau baru saja mulai membaik, jadi jangan sampai semakin parah. Jangan khawatir, kata Miao Ying sambil tersenyum. Aku tidak selembut itu. Zhao Yu, apakah kau ingat apa yang kukatakan padamu saat kita pertama kali naik kapal? Saat kau naik ke kapal, apa yang kau katakan? Tanya Zhao Yu. Kukatakan, kemanapun kau pergi, sesuatu akan terjadi. Nona Miao menggelengkan kepalanya dan berkata, lihat, sekarang akhirnya menjadi kenyataan, kan? Bab 2186, Bab 2182 Konspirasi. Saya rasa Li Qin juga tidak pingsan. Di ruangan itu, Presiden Wanita Leo Corporation, Han Aobing, mengingat, saat itu, Li Qin berjalan dari kabin di bawah kapal pesiar. Dia berjalan dengan tidak stabil, tapi, itu mungkin juga akting. Melihat presiden wanita itu, yang hampir berusia 50 tahun tetapi masih memiliki pesonanya, Zhao Yu dengan cepat memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan informasi yang lebih berguna darinya. Hal ini karena wanita ini adalah satu-satunya dari 6 tersangka yang tidak pingsan akibat pil tidur tersebut. Malam itu, dia mungkin mendengar sesuatu. Tentu saja, dia bisa saja melakukan kejahatan itu. Sayang sekali kami tersesat, Han Aobing melanjutkan ceritanya. Setelah kami diselamatkan, meskipun polisi memeriksa darah kami, mereka tidak dapat mengetahui siapa yang tidak pingsan. Sebenarnya, menurutku Li Qin adalah orang yang cerdas. Jika dia meminum pil tidur setelah melakukan kejahatan, polisi tidak akan bisa menghakiminya, kan? Wanita ini, Zhao Yu sedikit mengerutkan kening. Sejak awal interogasi, dia terus-menerus mengungkit Li Qin, tetapi jarang menyebut namanya. Pikirkanlah, ini benar-benar terlalu menakutkan, kata Han Aobing. Jika si pembunuh kehilangan akal sehatnya dan membakar kapal pesiar, atau menabrak karang untuk membungkam dirinya sendiri, maka kita yang sedikit ini, bukankah kita semua akan tamat? Oke, Zhao Yu semakin kehilangan kendali, jadi dia cepat-cepat menyela dan bertanya, katakan dulu, selain Li Qin, siapa lagi yang kau curigai? Pak, seorang petugas polisi menanyakan pertanyaan ini kepada saya lebih dari 100 kali waktu itu, kata Han Aobing. Saya ditarik ke kapal oleh Zhu Xikeng di menit-menit terakhir, jadi saya sama sekali tidak mengenal orang-orang itu. Kalau tidak, aku tidak akan kembali ke kamarku untuk beristirahat sepagi ini. Jadi, Zhao Yu bertanya lagi, malam itu, setelah kau kembali ke kamarmu, apakah kau benar-benar tidak mendengar apapun? Aku sudah mengatakan ini bukan 100 kali, tapi 1000 kali, kata Han Aobing. Kurasa meskipun aku tidak minum alkohol hari itu, bukan berarti aku tidak berada di bawah pengaruh pil tidur. Aku ingat aku minum air putih dan beberapa gelas jus buah, kenang Han Aobing, mungkin air, jus buah, dan bahkan sayurannya juga dibubuhi obat bius. Pokoknya, hari itu, aku kembali ke kamarku dan mandi sebentar, lalu langsung tertidur pulas.
Kau harus tahu, Han Aobing memasang ekspresi tak berdaya. Saat itu, aku hanya memikirkan perusahaan, dan Zhu Xikeng, si rubah tua yang licik itu, tidak bersuara. Aku tidak punya pilihan selain diam saja. Bagaimana mungkin aku bisa tertidur semudah itu dalam situasi seperti itu? Jadi, kata Han Aobing, kurasa aku juga sedang berada di bawah pengaruh pil tidur. Tentu saja, hanya saja aku tidak terlalu menderita, jadi aku bangun dengan normal pagi ini. Lalu, kata Zhao Yu, izinkan saya mengajukan pertanyaan lain yang sudah jutaan kali ditanyakan kepada Anda. Apa hubungan Anda dengan Zhu Xikeng? Aku tahu kau akan menanyakan ini. Han Aobing menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Aku tidak mengerti. Karena aku sudah menjawabnya jutaan kali, mengapa kau masih bertanya? Karena, kata Zhao Yu dengan sok tahu, aku detektif super. Aku bisa tahu kalau kau berbohong. Kau, Han Aobing tertawa tak berdaya dan berkata, baiklah, kalau begitu buka matamu lebar-lebar dan lihat apakah aku berbohong. Seperti yang kita semua tahu, Zhu Xikeng menyukai wanita yang sudah menikah, kata Han Aobing. Dia memang tergila-gila padaku. Dia menggunakan urusan bisnis kita untuk merayuku. Namun, aku berbeda dari para wanita yang hanya mengincar harta itu. Aku tidak kekurangan uang, dan aku juga tidak kekurangan kekasih. Aku punya keluarga sendiri, dan aku sangat bahagia. Tapi, Zhu Xikeng, bajingan itu, memanfaatkan sumber dayanya dan menekan perusahaan saya berulang kali. Saya melihatnya dengan jelas. Dia melakukannya karena saya menolaknya. Hari itu, aku pergi berbicara dengannya tentang akuisisi. Dia sengaja menarikku ke atas kapal. Niatnya sudah sangat jelas. Kata Han Aobing, asalkan aku pergi ke kamarnya di kapal pesiar malam itu, maka, aku bisa tetap bersama perusahaanku dan tidak diakuisisi olehnya. Petugas polisi, Han Aobing mengangkat kedua tangannya dan melambaikannya sambil berkata, demi Tuhan, aku, Han Aobing, benar-benar membenci Zhu Xikeng sampai ke lubuk hatiku. Aku tak sabar menunggu dia mengalami kecelakaan, aku tak sabar menunggu dia mati muda. Tapi, aku tidak akan pernah melakukan hal seperti pembunuhan. Kamu bisa melihat catatan komunikasiku. Setelah naik kapal hari itu, aku menelepon suamiku beberapa kali. Aku ingin dia yakin bahwa aku tidak akan pernah menyerah pada orang itu demi perusahaan. Kau juga bisa bertanya pada tersangka lain. Mereka bisa bersaksi bahwa aku benar-benar mengecewakan Zhu Xikeng malam itu. Dia bahkan tidak minum seteguk anggur dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat lebih awal. Zhao Yu mengamati reaksi Han Aobing dengan saksama. Bisa dikatakan bahwa pengakuannya hampir sama persis dengan apa yang tertulis di dalam berkas tersebut. Dia memang punya motif untuk membunuhnya, tetapi dia tidak memiliki kondisi untuk melakukannya. Kasus hilangnya kapal pesiar itu jelas merupakan konspirasi yang direncanakan, dan Han Aobing telah ditarik ke dalam kapal oleh Zhu Xikeng pada menit terakhir, sehingga kecurigaannya tidak tinggi. Zhao Yu sudah memahami bahwa, ketika polisi menyelidiki kasus tersebut, mereka juga mencurigai bahwa itu mungkin merupakan kejahatan geng. Bukannya hanya satu pembunuh, tetapi beberapa orang yang menyimpan dendam terhadap almarhum telah bergabung untuk melakukan kejahatan tersebut, sama seperti kasus pembunuhan Eastern Express. Oleh karena itu, dari berkas tersebut dapat dilihat bahwa polisi telah melakukan penyelidikan yang sangat detail terhadap latar belakang setiap tersangka. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa mereka tidak memiliki kontak dekat satu sama lain, sehingga mereka menghentikan penyelidikan ini. Namun, setelah kasus hilangnya Zhu Yundi terjadi, Zhao Yu tidak punya pilihan selain memikirkan hal ini lagi. Baiklah, itu semua tentang apa yang terjadi 4 tahun lalu. Selanjutnya, kata Zhao Yu, mari kita bicara tentang masa kini. Apa pendapatmu tentang Zhu Yundi? Apakah kamu mendengar sesuatu? Zhu Yundi dan kakak laki-lakinya sama saja, kata Han Aobing. Meskipun dia tidak menyukai wanita yang sudah menikah, dalam hal taktik bisnis, dia bahkan lebih hebat daripada kakak laki-lakinya. Dia pandai memasang jebakan, kata Han Aobing dingin, dia pandai membuat para pesaing dan mitra bisnisnya jatuh ke dalam jebakan tanpa mereka sadari. Pada saat ini, dia akan turun tangan dan mencari keuntungan,
atau dia akan menggunakan hal-hal ini untuk mengancam mereka. Meskipun aku sekarang juga bagian dari Tianqin, ini pendapatku tentang dia. Aku tidak berbohong. Oh, ini pertama kalinya Zhao Yu mendengar tentang hal ini. Dia segera mencatatnya di buku catatannya, lalu bertanya, jadi, di antara para tersangka baru ini, menurutmu siapa yang paling mencurigakan? Tidak, kata Han Aobing tanpa ragu, sebelum masuk, aku sudah memikirkannya dengan serius. Menurut pemahamanku, kurasa tidak ada yang menginginkan nyawa Su Yundi. Orang-orang ini adalah petinggi perusahaan, dan mereka memiliki kepentingan yang sama dengan Su Yundi. Jika sesuatu terjadi pada Su Yundi, tidak ada yang akan diuntungkan. Zhao Yu berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, mari kita ajukan satu pertanyaan terakhir. Di mana kamu semalam? Bab 2187, Sekretaris Wanita yang Mencurigakan. Ketika Han Aobing meninggalkan ruangan, Miao Ying baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan kembali menemui Zhao Yu. Bagaimana kabarnya? Miao Ying menunjuk ke pintu dan bertanya, bagaimana kabar wanita ini? Sangat mantap, persis seperti Lei Daseng, kata Zhao Yu. Jawabannya sangat tepat, hampir sama persis dengan yang ada di berkas. Oh, benarkah? Sudah 4 tahun, kata Miao Ying. Jika mereka tidak melewatkan satu kata pun, maka mereka tidak berbohong, atau mereka sengaja menyembunyikannya. Itu sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa, kata Zhao Yu. Kurasa kita perlu menyelidiki suami Han Aobing. Han Aobing dan suaminya sekarang tinggal di Shanghai. Bisakah kau membantuku menemukan orang yang tepat untuk menyelidiki? Tidak mungkin. Miao Ying terkejut. Suami Han Aobing. Ya, tertulis dalam informasi bahwa dia seorang pengacara. Kata Zhao Yu, untuk berjaga-jaga, mari kita periksa. Han Aobing mengatakan bahwa Zhu Xikeng telah mengejarnya selama ini, dan karena alasan ini, dia tidak ragu-ragu menggunakan cara-cara komersial untuk memaksa Han Aobing menyerah. Tidak ada yang bisa dilakukan suaminya, bahkan jika dia seorang pengacara. Dia pasti akan membenci Zhu Xikeng. Tapi, kata Miao Ying, saat mereka berada di kapal pesiar, Han Aobing diseret ke kapal pesiar oleh Zhu Xikeng. Bahkan jika suaminya tahu, dia tidak akan bisa mengejar kapal pesiar dan melakukan kejahatan, kan? Sekalipun dia benar-benar menggunakan perahu cepat atau semacamnya untuk menemukan perahu Zhu Xikeng, bagaimana mungkin dia menggunakan pil tidur untuk membuat orang-orang di perahu itu pingsan? Ya, kata Zhao Yu. Memang benar, tapi apapun bisa terjadi. Bagaimana jika pasangan itu bersekongkol untuk membantu kita? Han Aobing baru saja mengatakan kepadaku bahwa meskipun itu perusahaan funky, mereka tidak akan pernah membiarkan Zhu Xikeng berhasil. Jika kau berbicara dengan keyakinan seperti itu, lalu mengapa kau masih naik ke kapal Zhu Xikeng? Kau menduga bahwa, kata Miao Ying, Han Aobing sudah mempersiapkan diri dengan matang, sengaja naik ke kapal, lalu melumpuhkan semua orang, dan kemudian memanggil suaminya untuk membunuh Zhu Xikeng bersama-sama. Aku tidak begitu yakin, tapi, bagaimana jika Han Aobing berbohong? Kata Zhao Yu, aku dengar dari Lei Daseng bahwa Zhu Xikeng dulu sering memaksa orang-orang yang disukainya dengan uang dan kekuasaannya. Dia menggunakan narkoba untuk menyerang orang-orang yang disukainya, dan tidak satu pun dari mereka yang gagal. Aku menduga Han Aobing berbohong. Sebenarnya, dia sudah dibius oleh Zhu Xikeng, dan Zhu Xikeng berhasil. Zhu Xikeng entah mengambil foto atau memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan Han Aobing, jadi Han Aobing tidak ragu untuk membunuhnya. Lagi pula, dia juga menggunakan pil tidur, balas dendam setimpal. Miao Ying memikirkannya dan merasa dugaan Zhao Yu masuk akal. Jika seseorang dapat memaksa orang lain untuk membunuh, pasti ada alasan yang kuat. Baiklah, aku akan menyelidikinya. Tapi, Miao Ying bertanya, jika spekulasimu benar, bagaimana dengan Su Yundi? Apakah ada konflik antara Han Aobing dan Su Yundi? Han Aobing bilang dia sudah bosan dengan kapal pesiar. Semalam, dia hanya berdiam di kamarnya dan tidak keluar sama sekali. Jawab Zhao Yu. Oh, Miao Ying mengangguk. Kalau begitu, jika kita memeriksa kamera pengawasan, kita seharusnya bisa membuktikannya.
Dan, kata Zhao Yu, jangan bicara soal rasa terima kasih, kebanyakan orang memiliki kesan yang baik terhadap Zhu Yundi. Mereka mengatakan bahwa dia telah memberikan manfaat bagi grup, dan bahwa dia telah melakukan lebih baik daripada kakaknya. Dia memperlakukan para sesepuh perusahaan dengan cukup baik. Namun, hanya Han Aobing yang punya pendapat tentangnya dan menganggap metode penggabungan bisnisnya terlalu tercela. Zhao Yu memijat dahinya. Sepertinya aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Aku harus memeriksa grup Tianqin dan operasional Leo Corporation, katanya. Tidak apa-apa, serahkan saja padaku, detektif hebat. Kata Miao Ying, kita juga bisa menghubungi Zheng Ke dan memintanya untuk memberikan bantuan jarak jauh. Tanya Zhao Yu. Jadi, apakah kamu sudah mendapatkan gambar kapal pesiarnya? Tidak, kata Miao Ying. Bisengguo pergi ke kamar kapten untuk mengambilnya. Dia akan segera datang. Dia bilang, meskipun area VIP kapal pesiar itu didesain mewah, baik itu sistem ventilasi maupun fasilitas pipa lainnya, mereka tidak akan pernah mengizinkan orang dewasa masuk. Oh, kau tidak bisa masuk dari luar, dan kau juga tidak bisa masuk dari dalam, kata Zhao Yu. Jadi, kau hanya bisa masuk lewat pintu utama. Masalah ini sungguh aneh, kata Zhao Yu, coba pikirkan. Zhu Yundi kembali ke kamarnya di tengah malam. Pada saat ini, jika salah satu dari 6 tersangka mengetuk pintunya, apakah dia akan membukakannya untuk mereka? Jangan lupa, dia di sini untuk ke-6 orang ini. Bagaimana mungkin dia tidak waspada? Siapakah itu? Siapa yang akan mengetuk pintu di tengah malam dan Zhu Yundi akan membukakan pintu untuknya tanpa tindakan pencegahan apapun? Ada terlalu banyak kemungkinan, kata Miao Ying sambil menggelengkan kepalanya. Tidak ada kamera pengawas di koridor, jadi kita tidak bisa melihat situasi di depan pintu kamar Zhu Yundi. Saya perhatikan ada kotak listrik di pintu kamarnya. Kotak listrik itu cekung, jadi seseorang bisa bersembunyi di sana. Mungkinkah si pembunuh bersembunyi di sana sebelumnya, dan ketika Zhu Yundi membuka pintu, dia langsung masuk. Aku baru saja melihat lagi, kata Miao Ying tak berdaya. Area itu berkarpet, dan tidak ada jejak kaki yang tertinggal. Kau benar, kata Zhao Yu sambil mengerutkan kening. Terlalu banyak kemungkinan. Bisa juga si pembunuh sudah lama bersembunyi di kamarnya. Saya sudah bertanya kepada staf kapal pesiar, kata Miao Ying. Pintu ruang VIP terkunci, dan Anda membutuhkan kartu kamar untuk masuk. Staf hotel memang memiliki kunci utama, tetapi untuk membuka kamar, kami memerlukan izin tamu dan catatan. Kunci seperti ini sangat sulit dibuka paksa. Hanya ada satu kartu kamar, dan kartu itu ada di tangan Zhu Yundi. Jika si pembunuh ingin masuk, saya khawatir dia harus menyuap pelayan. Sambil berbicara, Miao Ying mencatat detail ini di ponselnya, berencana untuk menanyakannya kepada petugas yang memiliki kartu universal nanti. Zhao Yu berpikir sejenak, lalu berkata, Miao, kirimkan aku foto-foto yang kau ambil di kamar Zhu Yundi. Aku ingin melihatnya lebih dekat. Menyelidiki 2 kasus sekaligus itu benar-benar tidak mudah. Ya, Miao Ying membagikan foto bersama Zhao Yu, sambil berkata, hal yang paling sulit adalah kita tidak tahu apakah kasus hilangnya Su Shikeng 4 tahun lalu berkaitan dengan kasus hilangnya Zhu Yundi sekarang. Jika kita bisa memastikannya, kita bisa mempersempit area pencarian kita. Mudah diucapkan, tapi bagaimana bisa semudah itu? Zhao Yu menghela napas dan bertanya, di mana sekretaris wanita Zhu Yundi sekarang? Mengapa dia belum kembali? Sekretaris wanita ini sangat penting. Petik 2. Saya sudah memberitahu tim penyelamat, kata Miao Ying. Mereka menggunakan helikopter untuk pencarian dan penyelamatan, dan saat ini sedang dalam perjalanan pulang. Dalam setengah jam lagi, mereka akan kembali. Tapi, Miao Ying berpikir sejenak, lalu berkata, aku lupa memberitahumu bahwa Qi Jianhua juga sangat curiga terhadap sekretaris wanita itu, jadi dia memeriksa rekaman video pengawasannya terlebih dahulu. Tapi, sekretaris wanita itu tidak tinggal di area VIP, melainkan di lantai bawah area VIP. Menurut kamera pengawas, sekretaris wanita itu tidak pergi ke area VIP tadi malam. Dia hanya pergi ke area VIP di pagi hari.
Benarkah begitu? Dia tidak tahu mengapa, tetapi meskipun hasilnya sangat jelas, Zhao Yu masih merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan sekretaris wanita itu. Bab 2188, Bab 2184 Pembebasan Sempurna. Tidak ada papan tulis di kapal pesiar, jadi Zhao Yu harus mulai menggambar analisis kasus di buku catatannya. Ada 2 buku catatan. Satu mencatat kasus hilangnya kapal pesiar 4 tahun lalu, dan yang lainnya mencatat kasus kapal pesiar yang tenggelam ke laut. Lagi pula, Zhu Xikeng adalah presiden sebuah perusahaan ternama di negara itu. Hilangnya dia telah menimbulkan sensasi besar saat itu. Saat itu, Zhao Yu belum bereinkarnasi ke dunia ini, tetapi dia masih memiliki beberapa ingatan samar tentangnya. Kasusnya tampak tidak rumit, tetapi jika Anda melihat catatan dalam berkas, Anda akan menemukan bahwa si pembunuh sangat cerdas dan tanpa celah. Sebelumnya, ketika Zhao Yu bermain catur dan mengobrol dengan Kapten Jin menyebutkan beberapa skenario di mana ia berpikir ia bisa lolos dari kejahatannya dengan sempurna. Yang pertama adalah mencari seseorang untuk disalahkan. Setelah kejahatan dilakukan, dia akan menjebak seseorang dengan motif tertentu sehingga orang tersebut tidak dapat membantah dan masuk penjara untuknya. Kedua, buatlah alibi palsu. Selama Anda dapat membuktikan bahwa Anda tidak berada di tempat kejadian perkara, Anda dapat menghilangkan kecurigaan. Ketiga, justru karena situasi dalam kasus kapal pesiar yang hilang itulah dia dikelirukan di antara banyak tersangka, sehingga polisi tidak dapat membedakan mereka. Sebenarnya, kasus hilangnya kapal pesiar itu bahkan lebih brilian. Karena kapal pesiar itu berada di tengah laut yang luas, semua tersangka tidak sadarkan diri karena telah dibius. Jadi, kasus ini penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Bisa juga Zhu Xikeng jatuh ke laut secara tidak sengaja, atau bisa jadi itu bunuh diri, atau bisa jadi seseorang dari luar yang membunuh atau menculik Zhu Xikeng. Tentu saja, meskipun kemungkinan-kemungkinan ini valid, kemungkinan-kemungkinan tersebut telah dikesampingkan oleh polisi yang telah melakukan penyelidikan sebelumnya. Pertama-tama, Zhu Xikeng tidak bisa berenang. Dia adalah orang yang berhati-hati, dan kemungkinan dia jatuh ke laut secara tidak sengaja sangat kecil. Selain itu, tersangka telah dibius dengan pil tidur, hard drive pengawasan kapal pesiar telah dilepas, dan rute telah diubah. Jelas sekali ada rencana. Kedua, bisnis Zhu Xikeng sedang berkembang pesat, dan dia berada di puncak karirnya. Bagaimana mungkin dia bunuh diri? Pada akhirnya, kemungkinan orang luar memasuki kapal pesiar itu juga dikesampingkan. Hal ini karena, selama penyelidikan polisi, mereka menemukan jejak pil tidur di 2 botol anggur merah dan 1 botol minuman, serta di semua gelas orang-orang. Setelah memeriksa botol anggur, mereka tidak menemukan jejak suntikan, yang berarti si pembunuh telah memasukkan pil tidur ke dalam botol saat semua orang sedang berpesta. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, kemungkinan orang luar melakukan kejahatan hampir nol. Pembunuh sebenarnya adalah salah satu dari 6 tersangka. Namun, selain Han Aobing, semua orang lain mengaku telah dibius dengan pil tidur. Terlebih lagi, karena kapal pesiar itu sudah hanyut jauh, ketika polisi mencoba mengambil sampel darah dari setiap tersangka untuk diuji setelah penyelamatan, mereka tidak lagi dapat mendeteksi apapun. Han Aobing benar, sekalipun bisa terdeteksi, mungkin itu tidak bisa membuktikan apapun. Setelah si pembunuh membunuh Zhu Xikeng, mengambil hard disk, dan mengubah rute penerbangan, dia bisa saja minum pil tidur dan pingsan bersama yang lain. Jadi, di antara ke-6 orang ini, siapakah dia? Saat itu, polisi sudah menyelidiki ke-6 orang tersebut, termasuk leluhur mereka. Namun, bahkan orang yang paling dicurigai, Li Qin, tidak dapat menuntut mereka karena kurangnya bukti. Terlihat jelas bahwa tingkat kejahatan dalam kasus ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika baru saja terjadi, Zhao Yu mungkin tidak akan mampu menemukan cara untuk menyelesaikannya, apalagi 4 tahun kemudian. Selain pil tidur, tidak ada bukti lain. Pil tidur itu adalah pil tidur kuat yang digunakan untuk perawatan sedatif profesional. Meskipun tidak dapat dibeli di pasaran, pil itu masih dapat diperoleh melalui saluran tertentu. Polisi melancarkan penyelidikan, tetapi pada akhirnya,
mereka tidak menemukan apapun. Selain pil tidur, satu-satunya ruangan lain adalah ruangan Zhu Xikeng. Saat itu, polisi menemukan bahwa kamar Zhu Xikeng di kapal pesiar agak berantakan. Tampaknya telah terjadi perkelahian yang tidak terlalu sengit. Meja terbalik, beberapa barang berserakan di lantai, dan jendela terbuka. Oleh karena itu, polisi menyimpulkan bahwa, karena si pembunuh melakukan kejahatan dengan tergesa-gesa, ketika ia mendorong Zhu Xikeng ke laut melalui jendela, Zhu Xikeng mungkin telah terbangun, dan kedua pihak saling mendorong. Namun, pada akhirnya, Zhu Xikeng tetap tidak sadarkan diri, sehingga si pembunuh berhasil melakukan aksinya. Polisi memeriksa lokasi kejadian secara detail dan menemukan rambut, sidik jari, dan jaringan kulit dari 4 dari 6 tersangka. Satu-satunya yang meninggal adalah Han Aobing dan Li Qin. Namun, keempat orang ini mengaku pernah ke kamar Zhu Xikeng sebelumnya, jadi wajar saja jika mereka meninggalkan barang-barang ini. Dalam hal ini, polisi tidak memiliki cara lain untuk membuktikannya, yang akhirnya menyebabkan pembunuh dalam kasus yang belum terpecahkan ini tidak dapat dipastikan identitasnya. Dentang-dentang-dentang. Saat itu, terdengar ketukan di pintu, dan Miao Ying memasuki ruangan bersama seorang gadis muda dengan rambut acak-acakan dan gemetar. Wanita muda ini adalah Pan Suxi, sekretaris wanita yang datang bersama Su Yundi. Dia baru saja kembali ke kapal pesiar menggunakan helikopter penyelamat. Meskipun seseorang telah memakaikannya mantel, dia masih menggigil kedinginan. Mata gadis itu merah. Jelas sekali dia baru saja menangis. Tenang dulu, Miao Ying menenangkannya. Petugas polisi ini ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang Ketua Su. Jika kau menjawabnya dengan benar, kau mungkin bisa membantu kami menemukan Ketua Su. Dia jatuh ke laut, isak tangis. Setelah Miao Ying mengatakan itu, Pan Suqian menangis lagi. Ketua jatuh ke laut, bagaimana mungkin dia bisa membantu? Setidaknya, kata Miao Ying, kita harus menemukan orang yang telah menyakitinya. Oh, gadis kecil itu sangat patuh. Dia memperbaiki kacamatanya dan berkata, kamu boleh bertanya. Aku akan menceritakan semua yang aku tahu. Orang-orang di area VIP kapal pesiar, tanya Zhao Yu langsung, siapa yang berselisih dengan Su Yundi? Konflik. Pan Suxi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ketua sangat baik kepada mereka. Meskipun beberapa dari mereka dicurigai membunuh mantan ketua, saudari Su tidak sengaja menargetkan mereka. Izinkan saya bertanya, tanya Zhao Yu lagi, apakah Su Yundi menyebutkan kepada Anda tujuan sebenarnya dia membawa manajemen puncak perusahaan ke kapal pesiar? Ya, dia memang melakukannya. Pan Suxi mengangguk dan berkata, selama bertahun-tahun ini, ketua telah merenungkan hilangnya saudaranya dan ingin mencari tahu kebenarannya. Jadi, dia ingin menggunakan pesta kapal pesiar ini untuk membuat keenam orang itu menyerahkan diri mereka sendiri. Dia ingin saya berpura-pura ceroboh dan mengungkapkan informasi penting kepada 6 orang ini. Dia mengatakan bahwa ketua telah menemukan petunjuk terkait kasus kapal pesiar itu. Setelah itu, dia ingin menentukan siapa orang itu dari reaksi mereka. Tapi, kata Suxi sambil berlinang air mata, kita baru saja berlayar, dan rencana kita bahkan belum dimulai. Ketua, kenapa dia? Rencana itu belum dimulai. Zhao Yu mengangguk diam-diam. Dari sini, dapat dilihat bahwa ada kemungkinan lain mengapa Su Yundi didorong ke laut. Izinkan saya bertanya, kata Zhao Yu lagi. Kamar Zhu Yundi berantakan sekali. Si pembunuh pasti sedang mencari sesuatu. Menurutmu, apa itu? Bab 2189, Bab 2184 memancing ular keluar dari lubangnya. Aku tidak tahu. Pan Suxi bingung. Apa yang mungkin ada di ruang ketua? Kau yakin? Miao Ying bertanya dengan serius. Kau belum melaksanakan rencana menyebarkan berita palsu. Mungkinkah si pembunuh mengetahuinya dan mengira Su Yundi memiliki bukti, sehingga ia mengambil risiko membunuhnya? Tidak, aku benar-benar tidak melakukannya. Kata Pan Suxi, ketika kami pergi, ketua masih ragu-ragu tentang masalah ini. Dia khawatir bukan hanya si pembunuh tidak akan tertipu, tetapi dia juga akan waspada. Kami, Pan Suxi berkata terus terang,
rencana awal kami adalah memasang kamera dan alat penyadap secara diam-diam di setiap kamar, agar kami dapat memantau reaksi sebenarnya mereka setelah mendengar berita itu dan menentukan siapa pembunuh sebenarnya. Kamera-kamera pengawasan dan alat penyadap yang sudah saya siapkan itu masih ada di dalam tas saya. Kalau kau tidak percaya, kau bisa lihat sendiri. Bauer, di mana tasnya? Tanya Miao Ying. Itu ada di kamarku. Pan Suksi menunjuk ke pintu. Lalu, Miao Ying melirik Zhao Yu. Haruskah dia mendekat dan melihatnya? Petik 2. Izinkan saya bertanya, Zhao Yu mengajukan pertanyaan lain. Zhu Yundi ingin memancing ular keluar dari lubangnya. Siapa lagi yang tahu tentang rencana ini? Dan, Pan Suksi berpikir sejenak dan berkata, hanya itu. Sepertinya hanya kita berdua. Kalau ada lagi, hanya ketua yang tahu. Anda tidak tahu, tetapi bahkan tadi malam, ketua masih ragu-ragu. Bagaimanapun, memasang kamera adalah pelanggaran privasi, dan Anda harus bertanggung jawab. Oh, jadi, tanya Zhao Yu, dia ingin kau memasangnya. Kau tahu cara memasangnya? Ya, Pan Suksi mengangguk lemah. Kalau begitu, izinkan saya bertanya, tanya Zhao Yu lagi, bagaimana Anda membuka kamar orang-orang itu? Yah, ketua sudah melakukan persiapan sebelumnya. Dia punya kartu universal yang bisa membuka semua kamar, kata Suksi. Rencana awalnya adalah dia akan memimpin semua staf ke aula untuk pesta perayaan, sementara saya pergi memasang kamera untuk 6 orang. Zhao Yu menatap Miao Ying dan mulai bertanya-tanya apakah manajer umum kapal pesiar, Qi Jianhua, juga mengetahui hal ini. Qi Jianhua adalah satu-satunya yang bisa mendapatkan kartu universal untuk membuka semua pintu di area VIP. Tentu saja, Zhu Yundi adalah ketua dewan direksi. Tidak sulit baginya untuk mendapatkan kartu universal. Kartu universal itu, tanya Miao Ying, apakah ada padamu? Tidak, Suksi menggelengkan kepalanya, seharusnya masih ada di ketua. Dia belum memberikannya padaku. Mendengar itu, Zhao Yu dan Miao Ying saling bertukar pandang. Miao Ying pertama-tama melihat arlojinya, lalu berbisik, tim pencari akan tiba dalam 1 jam. Mari kita tunggu sebentar lagi. Maksud Miao Ying sudah sangat jelas. Jika mereka ingin menggeledah kamar Zhu Yundi secara menyeluruh dan memastikan keberadaan kartu universal, mereka harus menunggu tim pencari profesional untuk mencegah kerusakan di tempat kejadian. Pan Suksi, Zhao Yu menatap gadis berkacamata itu dan bertanya, apa yang kau lakukan semalam? Saya berada di kamar saya tidak pergi kemanapun. Pan Suksi menjawab tanpa ragu, karena pagi ini, ketua akan mengadakan konferensi video dengan Amerika Serikat untuk membahas usaha patungan dalam mengembangkan generasi baru kapal pesiar. Saya harus menyiapkan banyak informasi. Lalu, Zhao Yu bertanya lagi, kau tidak melihat Zhu Yundi tadi malam? Setelah makan malam, ketua memberitahuku beberapa hal, kata Suksi. Lalu kami berpisah. Kami tidak bertemu, tetapi, dia berpikir sejenak dan menambahkan, meskipun kami tidak bertemu, kami tetap berhubungan melalui WeChat. Saya mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya tentang pertemuan itu, dan dia memberi saya jawaban. Aku juga menanyakan rencana kita padanya. Dia menyuruhku menunggu sedikit lebih lama. Pan Suksi mengeluarkan ponselnya dan berkata, kalau kau tidak percaya, lihat saja. Ada rekamannya. Oh, atas isyarat Zhao Yu, Miao Ying mengambil telepon. Jika Pan Suksi tidak berbohong, maka dia sudah dikeluarkan dari daftar tersangka. Lalu, Zhao Yu berpikir sejenak, lalu berkata, selanjutnya, ceritakan apa yang terjadi pagi ini. Begitu saja, Zhao Yu terus mengajukan banyak pertanyaan kepada Pan Suksi, sebelum akhirnya mengakhiri percakapan. Setelah Pan Suksi pergi, Miao Ying menunjuk laptop di atas meja dan mengangguk, aku sudah menyalin informasi di ponsel Pan Suksi. Nanti aku akan membacanya. Aku hanya sekilas membacanya, kata Miao Ying. Persis seperti yang dia katakan, tapi, nada yang mereka gunakan agak ambigu. Zhao Yu mengangguk dan berkata, aku sudah bisa menduganya sejak lama. Sepertinya rumor itu benar. Oh, Miao Ying terkejut. Apa yang kau lihat?
Presiden perusahaan besar yang terdaftar di bursa saham hanya membawa seorang sekretaris wanita ke pesta kapal pesiar. Dia juga masih sangat muda. Dia jelas bukan orang biasa. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi, hubungannya dengan Su Yundi tidak memengaruhi penyelidikan kasus ini. Zhao Yu, Miao Ying berpikir sejenak, lalu bertanya, menurutmu, haruskah kita bicara lagi dengan Qi Jianhua dan orang Italia itu? Su Yundi ingin memancing ular itu keluar dari sarangnya. Lagi pula, itu melanggar hukum. Seharusnya dia meminta persetujuan dari kedua orang itu terlebih dahulu, kan? Cukup, kata Zhao Yu, jika mereka berdua setuju, maka Su Yundi tidak perlu menyiapkan kartu universal. Menurut saya, meskipun Su Yundi adalah bosnya, pemasangan kamera akan memengaruhi reputasi kapal pesiar. Sebagai manajer dan kapten kapal pesiar, mereka tidak akan pernah menyetujuinya. Kartu universal itu pasti diperoleh Su Yundi melalui jalur lain. Aho, Nona Miao tiba-tiba bersin. Lihat, Zhao Yu segera bertanya dengan khawatir, apa yang kukatakan? Apakah kau minum akar indigo? Petik 2. Aku meminumnya. Nona Miao mengeluarkan tisu untuk menyeka pipinya dan berkata, ini cuma flu, bukan masalah besar. Aku hanya merasa kasus ini semakin aneh saja. Benarkah begitu? Mengapa kau mengatakan itu? Tanya Zhao Yu. Aku selalu merasa, kata Miao Ying dengan sungguh-sungguh, untuk kasus sesulit ini, sebaiknya kita mengingat satu hal terlebih dahulu. Zhao Yu, kapal pesiar tetaplah kapal pesiar, dan pelayaran tetaplah pelayaran. Jika kau melompat-lompat seperti ini, akan mudah untuk bingung. Saya masih berpendapat bahwa kita harus mengesampingkan kasus 4 tahun lalu dan fokus untuk mengungkap kebenaran di balik jatuhnya Su Yundi ke laut. Lagi pula, kasus ini terjadi tepat di depan mata kita, dan ada banyak petunjuk yang menunggu untuk kita temukan. Terlebih lagi, pembunuhnya ada di antara para tersangka, jadi kita harus membedakan antara tersangka utama dan tersangka sekunder. Zhao Yu berpikir sejenak, lalu berkata, apa yang kau katakan memang masuk akal, tapi aku merasakan hal yang justru sebaliknya. Di antara kedua kasus itu, aku merasa kasus 4 tahun lalu tampaknya lebih mudah dipecahkan. Hilangnya Su Yundi adalah masalah yang sebenarnya. Tidak mungkin. Kau bercanda. Miao Ying terkejut. Kau bahkan belum selesai menginterogasi tersangka. Jangan bilang kau sudah tahu siapa pembunuhnya. Bab 2190, Pil Tidur. Tentu saja aku bercanda, kata Zhao Yu. Kita belum tahu apa-apa. Bahkan jika aku seorang detektif terkenal yang bisa mengguncang alam semesta, kau tetap perlu memberiku waktu. Nona Miao menatapnya dengan jijik. Petik 2. Saya masih berpendapat bahwa kedua kasus tersebut tidak saling bertentangan, kata Zhao Yu. Terlepas dari apakah keduanya berhubungan atau tidak, kita tetap harus mengetahui lebih banyak detailnya. Sayang sekali, Zhao Yu menunjuk ke buku catatannya yang penuh dengan informasi, dan berkata, di sini tidak ada papan tulis, jadi terlalu melelahkan untuk menulis di kertas. Zhao Yu, Nona Miao berkata dengan sungguh-sungguh, kurasa aku masih harus mengingatkanmu. Jangan lupa mengapa kita datang ke kapal pesiar ini. Meskipun kasus ini penting, kita tidak bisa mengabaikan misi kita. Aku tahu, kata Zhao Yu. Jangan khawatir, aku tahu batasanku. Bagaimana kalau begini, bantu aku memanggil orang berikutnya, dan aku akan melanjutkan interogasi. Kurasa, Miao Ying menunjuk ke pintu dan berkata, haruskah aku pergi dan menyelidiki Pan Suksi? Mari kita lihat apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Kamera pengawasan yang telah kita siapkan. Tidak perlu, kata Zhao Yu sambil melambaikan tangannya. Sidang baru saja dimulai, dan hanya ada 2 orang di antara kita. Mari kita ikuti prosedurnya dulu. Panci Suksi itu seharusnya tidak berbohong. Baiklah, kata Miao Ying sambil menunjuk pintu lagi. Lalu, siapa yang harus saya hubungi selanjutnya? Sesukamu, kata Zhao Yu acuh tak acuh. Panggil saja tersangka manapun. Kau, baiklah, Miao Ying memahami karakter Zhao Yu, jadi dia mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan memanggil seseorang. Setelah itu, Nona Miao keluar dari ruangan. Zhao Yu memijat pelipisnya,
lalu memejamkan mata untuk beristirahat. Zhao Yu harus mengakui bahwa jatuhnya Zhu Yundi secara tiba-tiba ke laut membuatnya lengah. Tadi malam, dia sudah berjanji pada Zhu Yundi bahwa dia akan bekerja sama dengannya untuk menyelidiki kebenaran kasus hilangnya kapal pesiar 4 tahun lalu. Sejujurnya, dia sebenarnya tidak melakukannya demi hadiah 100 juta. Dia hanya sangat ingin berkelahi. Menurutnya, kasus hilangnya kapal pesiar itu adalah kasus yang sangat menantang, dan dia sangat ingin mencoba menanganinya. Oleh karena itu, dia tidak banyak tidur semalam. Dia telah mempelajari kasus tersebut dan memikirkan cara menyelidiki ke-6 tersangka. Namun, dia tidak pernah menyangka akan menerima kabar buruk seperti ini pagi ini. Zhu Yundi ternyata jatuh ke laut di tengah malam. Jelas sekali, Zhu Yundi tidak mungkin bunuh diri atau jatuh ke laut secara tidak sengaja. Pasti ada seseorang yang mendorongnya dari kapal pesiar. Lalu, siapakah orang ini? Apakah ini terkait dengan kasus hilangnya kapal pesiar 4 tahun lalu? Mengapa Zhu Yundi mengalami nasib yang sama seperti kakak laki-lakinya? Lagi pula, tadi malam, Zhu Yundi baru saja mengenalinya dari kasino dan mendiskusikan penyelidikan dengannya. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba dibunuh? Mungkinkah jatuhnya dia ke laut juga ada hubungannya dengan dia? Benar, Zhao Yu merasa harus memeriksa rekaman video pengawasan dari kasino tadi malam, untuk melihat siapa yang mengawasinya setelah ia membuat keributan di kasino. Du. Terdengar ketukan di pintu, dan seorang pria gemuk mengenakan pakaian olahraga masuk ke ruangan. Zhao Yu mendongak dan langsung mengenali bahwa pria itu adalah Zhang Menghai, salah satu dari 6 tersangka. Zhang Menghai adalah manajer logistik grup Tianqin. Karena dia seorang koki, dia bertanggung jawab memasak untuk semua orang di kapal pesiar 4 tahun lalu. Menurut berkas tersebut, polisi telah melakukan penyelidikan mendalam terhadapnya pada tahun itu, tetapi mereka tidak menemukan konflik apapun antara dia dan Zhu Xikeng. Sebaliknya, justru Zhu Xikeng lah yang mempromosikannya ke posisi manajer logistik dari seorang koki. Oleh karena itu, dialah yang paling tidak memiliki motif untuk membunuh di antara ke-6 orang tersebut. Saat itu, Zhang Menghai sangat ahli dalam menjilat. Ketika menyapa Zhao Yu, dia tidak lupa memberikan pujian. Aku sudah lama mendengar tentangmu, Detektif Zhao, tapi aku tidak menyangka kau begitu muda dan tampan. Zhao Yu mengangguk dan berkata, tidak cukup hanya muda dan tampan. Kamu harus menambahkan kata-kata elegan, tampan, dan pendiam. Zhang Menghai terdiam dan tersipu. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Baiklah, mari kita mulai. Kata Zhao Yu dengan serius, aku ingin menanyakan 2 hal padamu. Yang pertama tentang 4 tahun lalu, dan yang kedua tentang sekarang, dan kau juga tahu. Ya, saya mengerti. Zhang Menghai sangat jeli. Ia tidak membuang waktu dan langsung menceritakan kasus hilangnya kapal pesiar itu dari sudut pandangnya. Sama seperti 2 orang sebelumnya, pengakuannya persis sama dengan yang tercatat dalam berkas. Dia bahkan memberitahu mereka persis apa yang dia masak di kapal hari itu. Tidak mungkin. Zhao Yu terkejut. Kau punya ingatan yang bagus, kau bahkan bisa mengingat menu makanannya. Tentu saja, kata Zhang Menghai dengan bangga, sebagai koki yang berkualifikasi, Anda harus memiliki daya ingat yang baik. Jika tidak, jika Anda menambahkan satu bahan yang kurang atau salah, hidangan itu akan menjadi tidak berguna. Oh, Zhao Yu melihat foto-foto di berkas itu dan bergumam, kepiting raja, teripang, kaviar, hidangan yang kau santap malam itu pasti mahal sekali, kan? Ya, Zhang Menghai mengangguk dan berkata, semua bahannya sangat segar. Tentu saja, mereka juga membutuhkan koki terbaik untuk menghasilkan yang terbaik. Itulah mengapa sutradara Zhu selalu mengajakku setiap kali dia pergi melaut. Anggurnya, pasti juga enak, kan? Tanya Zhao Yu lagi. Tentu saja, kata Zhang Menghai. Petrus pada tahun 2011 ukurannya 2 kali lipat Lafite pada tahun 1982. Terlebih lagi, ada 2 botol. Kau seharusnya tahu, Zhao Yu mengangkat matanya, bahwa pil tidur itu dicampur ke dalam anggur, kan? Ya, aku sudah mendengarnya. Zhang Menghai mengangguk.
Lalu, di antara kalian berenam, tanya Zhao Yu, menurut kalian siapa yang memiliki peluang terbaik untuk membubuhi anggur dengan obat bius? Menarik. Saya tidak mengerti mengapa kalian semua berpikir bahwa saya tahu siapa yang membubuhi obat pada anggur itu. Zhang Menghai berkata dengan polos. Saat itu, Kepala Zhu sendiri yang membuka sebotol dan kemudian meminta saya untuk membuka botol kedua. Setelah itu, kami menuangkan anggur ke dalam wadah pemisah anggur untuk menghilangkan mabuk. Lalu, saya pergi ke dapur untuk menyiapkan hidangan. Kemudian, karena jamuan makan kami berlangsung lama, saya sering pergi ke dapur untuk menambah makanan. Karena itu, saya adalah orang yang paling tidak mungkin tahu siapa yang telah melakukan sesuatu pada anggur itu. Oh, Zhao Yu mengangguk sedikit, begitu. Petugas polisi, tambah Zhang Menghai, 4 tahun lalu, saya mengatakan kepada polisi bahwa saya yakin pil tidur itu pasti tidak ditambahkan sejak awal. Oh, benarkah begitu? Zhao Yu penasaran. Karena, kenang Zhang Menghai, anggurnya sangat mahal. Kami semua mencicipinya seteguk demi seteguk. Han Aobing tidak meminumnya. Kami minum sangat lama malam itu, mulai dari pukul 7 hingga sekitar pukul 10 sebelum kami perlahan-lahan kehilangan ingatan. Jika pil tidur diberikan sejak awal, kita mungkin sudah pingsan sebelum jam 10, kan? Oh, Zhao Yu mengangguk dan berkata, artinya, si pembunuh diam-diam memasukkannya saat kau sedang minum dan makan.